Kebohongannya selalu di televisi mengatakan tidak ada terlihat itu watermark. Ini ada. Sadarkan publik bahwa memang ada. Ya, itulah edukasi publik. Katakan ada kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah riuhnya perdebatan publik, sebuah acara televisi bernama Rakyat Bersuara kembali memantik perhatian nasional. Program yang dipandu oleh Aiman Wicaksono ini bukan sekedar ruang diskusi, melainkan arena adu klaim, adu data, dan bahkan adu emosi. Isu yang diangkat bukan perkara kecil, ini menyangkut polemik lama yang tak kunjung padam, yaitu keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Di satu sisi hadir Hasyolan Sianipar dengan analisis digitalnya yang diklaim mampu mengungkap detail tersembunyi dalam ijazah tersebut. Di sisi lain muncul sosok anonim yang dikenal sebagai Topi Merah yang justru menantang hasil analisis tersebut secara teknis. Perdebatan semakin panas ketika Roy Suryo ikut angkat suara, membawa perspektif berbeda sekaligus memicu ketegangan baru di tengah forum. Tak hanya itu, barisan pengacara turut meramaikan konflik ini, mulai dari Jahmana Girsang sebagai kuasa hukum Rismon hingga Abdul Ghafur Sangaji yang membela pihak Topi Merah. Apa yang awalnya tampak seperti diskusi ilmiah perlahan berubah menjadi konflik terbuka antara data dan tuduhan, antara analisis dan kepentingan. Lalu pertanyaannya, apakah ini murni perdebatan ilmiah atau justru pertarungan narasi yang lebih besar? Video kali ini kita tidak akan sekedar menonton perdebatan itu, kita akan membedahnya, saudara-saudara, lapis demi lapis. Terlebih dahulu mari kita saksikan cuplikan pendeknya. Silakan menyaksikan. Kebohongannya selalu di televisi mengatakan tidak ada terlihat itu watermark. Ini ada. Sadarkan publik bahwa memang ada. Ya, itulah edukasi publik. Katakan ada kalau ada. Inilah programnya. Ya, mengetahui dan itu bisa diuji oleh orang lain. Ada yang janggal terhadap presentasinya Bapak Rismon di dalam Rakyat Bersuara. Saya men-challenge formula matematikanya dan coding dari program Pak Rismon. Ternyata yang saya dapatkan adalah hasilnya berbeda. Diduga source yang dimasukkan ke dalam programnya itu bukan dari yang dikatakan, yang katanya dari Dian Sandi di X kayak gitu. Hati-hati kau ya, Topi Merah ya. Sudah somasi kau. Ke nomor WA-mu 2 kali, jangan sok pinter kau. Apalagi dipelintir-pelintir sama orang yang tujuannya nggak jelas. Hai kawan, Topi Merah. Siapa namamu nggak tahu aku. Lebih dari yang kau tahu, aku udah tahu. Jadi Topi Merah ini sudah mulai menerima ancaman-ancaman baik melalui sosial media, dan yang terbaru adalah ada surat somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Rismon Hasyolan Sianipar. Mas Topi Merah inilah satu-satunya yang sampai hari ini ya, satu-satunya anak muda yang berani ya membongkar polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Penegasan permintaan untuk kasus ini di stop itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Kalau memang fair dan kalau jujur, sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHP. Ini seharusnya sudah berhenti. Bebas demi hukum, luar biasa. Alasan mereka ini menurut kami itu juga tidak masuk akal, ya. Karena kasus ijazah ini sejak 2024 sampai 2025 ini dan sekarang 2026 itu menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bukan KUHP yang baru. Dokter palsu aja ribut. Kau yang palsu. Baik, kita sudah menyaksikan cuplikan pendeknya. Mari kita analisis ya. Jika kita menelusuri perdebatan tersebut secara lebih jernih, konflik yang terlihat di permukaan sebenarnya hanyalah ujung dari persoalan yang jauh lebih kompleks, saudara-saudara.
Semua bermula ketika Rismond mempresentasikan analisis digital terhadap ijazah milik Presiden Joko Widodo. Dalam presentasinya, ia menunjukkan adanya watermark, emboss, dan detail visual lain yang menurutnya bisa menjadi indikator keaslian dokumen tersebut. Secara sekilas, ini terlihat seperti pendekatan ilmiah, menggunakan metode digital untuk membaca sesuatu yang tidak kasat mata. Namun dalam dunia analisis, satu hal yang selalu berlaku. Sebuah klaim hanya sekuat kemampuannya untuk diuji ulang. Dan disinilah cerita mulai berubah. Muncul sosok anonim yang dikenal sebagai Topi Merah. Ya, ia tidak datang dengan opini kosong, tetapi dengan pendekatan yang sama. Bahkan bisa dibilang meniru langkah-langkah teknis yang digunakan sebelumnya. Ia mengambil sumber data yang diklaim sama, ya, menjalankan proses yang serupa dan mencoba merekonstruksi hasil yang identik. Tapi hasilnya justru berbeda, saudara-saudara. Di titik ini kita masuk ke konflik inti. Dua proses yang diklaim sama menghasilkan dua output yang tidak sama. Dalam dunia sains dan teknologi ini bukan sekedar perbedaan, ini adalah anomali. Topi Merah kemudian mengajukan satu argumen yang sebenarnya sangat fundamental dalam pengolahan citra digital. Bahwa informasi yang sudah hilang, terutama pada bagian detail seperti tepi huruf atau watermark, tidak bisa begitu saja dipulihkan menjadi bentuk yang utuh. Algoritma seperti peningkatan kontras atau rekonstruksi hanya bisa memperjelas apa yang masih ada, bukan menciptakan kembali apa yang sudah tidak ada. Dengan kata lain, jika sebuah gambar awal menunjukkan detail yang rusak atau samar, maka hasil akhirnya seharusnya tetap berada dalam batasan informasi tersebut, bukan tiba-tiba menghadirkan bentuk yang jauh lebih jelas, seolah-olah informasi itu sejak awal utuh. Dari sini muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam dari sekedar teknis. Apakah benar kedua pihak menggunakan sumber data yang sama? Dan disinilah tuduhan mulai muncul, bahwa ada kemungkinan perbedaan sumber atau bahkan dugaan adanya proses editing. Namun alih-alih dijawab secara terbuka di ranah teknis, misalnya dengan membuka dataset, coding lah, atau metode secara transparan, respon yang muncul justru bergerak ke arah yang berbeda, saudara-saudara. Kuasa hukum dari pihak Rismond, yakni Jahmada Girsang, langsung menyoroti penggunaan istilah diduga editing sebagai sesuatu yang berpotensi melanggar hukum. Di titik ini perdebatan mulai bergeser dari validitas analisis menjadi validitas ucapan, saudara-saudara. Ini adalah momen krusial, karena ketika diskusi ilmiah bergeser menjadi ancaman hukum, maka ruang untuk menguji kebenaran seringkali ikut menyempit. Bukan karena data sudah jelas, tetapi karena risiko berbicara menjadi lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian masuknya Roy Suryo, ya, semakin menambah kompleksitas. Dengan latar belakangnya di bidang telematika, ia seharusnya bisa menjadi penyeimbang teknis. Namun yang terjadi justru sebaliknya, perdebatan semakin melebar ke ranah personal dengan saling mempertanyakan kredibilitas, latar belakang, bahkan status masing-masing pihak. Disinilah kita melihat pola klasik dalam debat publik. Ketika substansi tidak lagi menjadi pusat perhatian, maka yang diserang adalah orangnya, saudara-saudara. Label, gelar, pengalaman, bahkan kesalahan kecil semua menjadi amunisi. Dan tanpa disadari, publik yang menonton perlahan kehilangan fokus terhadap pertanyaan awal. Padahal pertanyaan awalnya sangat sederhana. Apakah metode analisis tersebut valid atau tidak? Namun kini pertanyaannya berubah menjadi siapa yang lebih layak dipercaya, saudara-saudara. Sementara itu di sisi lain kehadiran kuasa hukum Topi Merah seperti Abdul Ghafur Sangaji menandakan bahwa konflik ini telah memasuki fase baru. Bukan lagi sekedar perdebatan terbuka, tetapi sudah masuk ke wilayah perlindungan hukum, somasi, dan potensi eskalasi lebih lanjut. Artinya diskusi ini tidak lagi berdiri di atas meja analisis, tetapi sudah masuk ke area konsekuensi. Jika kita tarik lebih jauh, polemik ini sebenarnya mencerminkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kasus ijazah. Ini adalah benturan antara tiga hal. Yang pertama, ilmu pengetahuan.
yang menuntut transparansi dan replikasi. Yang kedua, kekuatan narasi yang berusaha membentuk persepsi publik. Dan yang ketiga, hukum yang menjadi batas sekaligus alat dalam perdebatan. Masalahnya saudara-saudara, ketiga hal ini tidak selalu berjalan searah. Ilmu ingin membuka, narasi ingin meyakinkan, dan hukum ingin membatasi. Dan ketika ketiganya bertemu dalam satu isu sensitif seperti ini, yang terjadi bukan klarifikasi, melainkan kompleksitas. Lebih jauh lagi kita juga perlu bertanya, mengapa isu ini terus berulang bahkan setelah bertahun-tahun? Jawabannya mungkin bukan terletak pada datanya, tetapi pada daya tariknya. Isu seperti ini memiliki 3 elemen kuat. Menyentuh figur publik besar, mengandung unsur materi, dan membuka ruang interpretasi. Selama ketiga elemen ini ada, maka polemik akan terus hidup, bahkan tanpa kesimpulan final, saudara-saudara. Dan pada akhirnya publik berada di posisi yang sulit. Ya, di satu sisi mereka dihadapkan pada klaim yang terlihat ilmiah. Di sisi lain mereka melihat konflik yang semakin emosional dan personal. Tanpa akses langsung ke data mentah atau metode yang benar-benar transparan, yang tersisa bagi publik hanyalah satu hal, yaitu narasi yang paling meyakinkan. Dan disinilah letak ironi terbesar dari semua ini, karena dalam situasi seperti ini kebenaran tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling benar secara data, tetapi oleh siapa yang paling kuat membentuk persepsi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya perdebatan ini mungkin belum akan selesai ya, atau bahkan dalam waktu yang dekat gitu ya. Karena yang kita lihat bukan sekedar perbedaan analisis antara Resmond Hasyolan Sianipar dan pihak yang menantangnya, yaitu Topi Merah. Ini adalah gambaran bagaimana sebuah isu bisa berubah bentuk dari data menjadi opini, dari opini menjadi konflik, dan dari konflik menjadi persepsi publik. Nama-nama besar seperti Roy Suryo, Jahmana Girsang, hingga Abdel Ghafur Sangaji mungkin akan terus bersuara dari sudut pandang masing-masing. Namun di luar itu semua ada satu pihak yang paling terdampak, yaitu publik. Publik yang tidak berada di ruang analisis, publik yang tidak memiliki akses penuh terhadap data, publik yang hanya bisa menilai dari apa yang ditampilkan dan bagaimana itu disampaikan. Lalu pertanyaan sekarang bukan lagi siapa yang paling keras berbicara, saudara-saudara, atau siapa yang paling percaya diri dalam menyampaikan klaimnya, tapi siapa yang benar-benar membuka ruang untuk diuji secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Karena dalam dunia yang dipenuhi informasi seperti hari ini, kebenaran tidak cukup hanya disampaikan. Kebenaran harus bisa diuji, dan selama itu belum terjadi, maka polemik seperti ini akan terus berulang. Dengan wajah yang berbeda, dengan tokoh yang berganti, namun dengan pola yang sama. Karena pada akhirnya yang sedang kita saksikan bukan hanya perdebatan tentang sebuah ijazah, saudara-saudara, tetapi tentang bagaimana kebenaran diperebutkan di ruang publik. Sekian dari saya, tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.